warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di DSM Podcast Inspirasi Berbagi edisi Lebaran. Yeay! Tepuk tangan paling banyak dapat 100. Kembali bersama saya Hafsarina Cho untuk kali ini di edisi Lebaran, dan seperti podcast-podcast sebelumnya sudah pasti saya nggak sendirian. Kali ini saya narasumbernya ada kesebelasan dikurangi 4 jadi 7. Dan ini ada adik-adik dari Rumah Bakat Anak. Tepuk tangannya lagi dong. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah. Gimana puasanya? Alhamdulillah. Lancar ya, kompak sekali lah. Alhamdulillah lancar gitu. Nggak ada yang bolong-bolong? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah ada. Tapi nanti kita tanyain kenapa bisa bolong puasanya ya, nggak sekarang nanyanya. Ya, sebelum kita ngobrol panjang lebar nih sama adik-adik dari Rumah Bakat Anak, kita kenalan dulu. Mungkin dari yang sebelah sini kenalan dulu, namanya siapa, terus udah gitu kegiatannya apa aja, sekolah di mana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayan Muhammad Emu Mubarak. Umur saya 15. Saya sekolah di SMK TI Bali Global Badung. Setiap hari kegiatan saya sekolah ekstra seminggu sekali. Seminggu sekali. Ekstranya apa nih? Ekstra bahasa Jepang. Waduh, luar biasa. Konnichiwa. Jam berapa ini? Konnichiwa jam berapa ini? Iya, panggilannya apa nih? Saya biasa dipanggil Naim. Naim. Nama lengkapnya tadi siapa? Wayan Muhammad Emu Mubarak. Oke, panjang ya. Baiklah Naim. Oke, Naim sebelahnya Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sampai terpanas saya. Perkenalkan, nama saya Wayan Mahfatihul Ula, biasanya dipanggil Fatih. Kegiatan saya sehari-hari biasanya sekolah dan ekstra juga setiap minggunya sekali. Seminggu sekali. Ekstranya apa? Ekstranya paskibraka. Waduh, pasti postur tubuhnya baik sekali. Sebelahnya siapa? Perkenalkan, nama saya Bagus Prihartomo, biasa dipanggil Bagus. Itu kegiatan saya sih sekolah tuh ya sekarang kebanyakan hujan-hujan kelas 3. Oh, hujan. Ah, Oke. Ekstra ikut Mikrofonnya jangan ditinggal, kasihan. Dipegang mikrofonnya, deketin ya. ekstra tuh saya ikut ekstra Rohis Globality. Rohis ya itu kayak rohani Islam. Oh, Rois. Gitu lah, kegiatannya itu kemungkinan ya pas Ramadan sih banyak kayak kegiatan Islami gitu, kayak ada pesantren Ramadan gitu. Oke. Next. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafidz Nur Rahim, panggilan saya Hafidz. Saya sekolah di SMK TI Bali Global Denpasar, kelas 10. Kegiatan sehari-hari saya sekolah, ngaji, sholat, dan banyak lagi. Habis itu sekarang masih ada kegiatan mabit di sekolah, kayak nginep gitu di sekolah dan tarawih buka bersama. Oke, siap. Kita yang ke depan-depan nih, geng-geng depan nih kita tanya. Dari sebelah mana? Sebelah mana? Oh, sebelah ujung dulu. Perkenalkan, nama saya Riki Purwanto. Saya bisa dipanggil Riki. Umur saya 18 tahun. Saya baru menduduki kelas 3. Kegiatan saya sehari-hari sekolah, mengaji, terus dan tak kalah pentingnya latihan. Latihan apa nih? Silat. Wow, silat nggak pakai seragam? Ya biar beda. Biar beda aja. Gitu. Boleh. Terus berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Fareza, biasa dipanggil Rafa. Saya sekolah di SMP Muhammadiyah 1 Denpasar, kelas 1 SMP. Kegiatan saya biasanya mengaji, latihan, dan ekstra di sekolah. Ekstranya apa? Ini juga? Silat. Oh, silat juga. Oke. Berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahwan Muharram, biasa dipanggil Ahwan. Kelas 9 SMP Muhammadiyah 1. Biasanya saya sehari-hari itu sekolah, sholat, ngaji, habis itu latihan Latihan apa? latihan silat. Latihan silat. Ya, ini bongsor-bongsor ya semua ya kebanyakan ya, badannya gizinya baik sekali di rumah bakat anak ini berarti. Berkembang dengan sangat baik. Iya, dan ini berarti semua domisilinya di Bali, jago bahasa Bali nih berarti semua nih. Enggak Enggak juga. Oke, jujur ya. boleh gak apa-apa. Nah, sekarang aku mau nanya satu-satu nih, sejak kapan ada di rumah bakat anak? Mulai dari Naim. Saya tinggal di rumah bakat anak sejak tahun 2019. 2019. Ya, Berarti saya- sebelum pandemi ya. Iya. Saya pas itu menduduki kelas 7. Kelas 7. Oke, kelas 1 SMP berarti ya. Oke. Saya tinggal di rumah bakat anak sejak tahun 2019 juga sama dengan. Mm-mm. Waktu itu saya menduduki kelas 1 SMP juga. Oh gitu, barengan berarti ya. Mm-mm. Silahkan. Kalau saya tuh Udah ada mikrofonnya ya. pas Ramadan Ramadan akhir 2017 ya, Ramadan akhir 2017 tuh pas mau masuk kelas 7 SMP juga. Oh, SMP kelas 1 juga SMP ya. kelas 1 juga. Oh, Ya. Oke. Saya dari 2019 pas kelas 7 di SMP Muhammadiyah 1 juga. Sebentar dulu. Ini 2019 kelas 1. Iya, kelas 1 SMP. Ini kenapa badannya pada pertumbuhan tinggi semua ya? Saya pikir udah kuliah loh. Salah nih berarti ini settingan mindsetnya. Oke, berikutnya. Kalau saya sih sama juga kayak Bagus 2017, cuman lebih duluan saya. Oh, Saya duluan. di awal Ramadan. Jadi setelah saya udah daftar mau sekolah, jadi dia datang sama saudaranya. Gitu. Oke, berikutnya. Kalau saya 2022 baru-baru Baru-baru kelas 7. kelas 7. Oke, berikutnya. Kalau saya dari awal pandemi itu 20 ya. Oh. kita masih di rumah. Baru kelas 8 baru masuk. Oh, gitu. Online ya. Online jadinya di rumah. Oh, online di rumah dulu baru ke rumah bakat anak. Oh, gitu. Oke, berarti semua ceritanya masing-masing beda-beda ya. Ada yang tadi 2017, 2019, bahkan ada yang saat pandemi juga. Tadi sekolahnya juga udah pada disebutin semua. Walaupun saya agak-agak nggak percaya sih sama umurnya dan kelasnya ya. Nah, badannya agak nggak matching gitu sebenarnya. Kalau boleh tahu, Naim dulu deh. Cita-citanya apa? Mikrofonnya digeser, oke? Saya cita-cita saya ingin bekerja di luar negeri. Boleh. Mau jadi apa? Mau jadi apanya saya belum kepikiran, tapi negaranya udah kepikiran. Oh, negaranya udah kepikiran. Ya, sudah, Oke, sudah, di mana? Di Jepang. Wah, so ya sesuai ya dengan ekstrakurikulernya ya. Oke. Apapun pekerjaan yang penting Jepang. boleh. Next. Cita-cita saya di sini ingin jadi desainer grafis. Wah, mantap. Di mana aja kerjanya gitu ya? Pokoknya desain grafis gitu. Ya. Ada mungkin Penil Terawangan kerja di mana gitu? Belum. Belum ada. Oke, nggak apa-apa. Next. Saya sih sekarang masih kepikiran pengen buka usaha sendiri, pengusaha gitu. Buat usaha kayak kopi shop, kan sekarang lagi marak-maraknya tuh kopi shop gitu. Tren. Oh, Kayak gitu. pengen buat kopi shop sendiri gitu, kayak buat tongkrongan biar ramai, suka kan yang rame. Sih, anak nongkrong rupanya. Ya, boleh cita-cita anak nongkrong daripada nggak penghasilan bikin tempat tongkrongan. Nah, itu dia, benar-benar. Boleh next? Cita-cita saya menjadi guru matematika. Oke, mata pelajaran yang agak-agak gimana gitu ya, tapi luar biasa. Kenapa guru matematika? Kenapa nggak guru yang lain? Karena kesukaan pelajaran saya di sekolah itu matematika. Kayak udah ya gampang aja memahaminya gitu. Waduh, gampang memahami dan pelajarannya matematika yang dipahami makhluk langka ini ya, luar biasa. Saya lawan katanya di sini. Next. Kalau saya sih
Cita-cita saya ingin menjadi pelatnas pesilat nasional. Wow, pesilat nasional, mantap. Boleh. Ada ini mungkin udah punya target mau ikut kejuaraan apa di tahun berapa? Dengar-dengar nih, insya Allah akhir tahun ini mau main ke kejuaraan dunia tapak suci. Wah, udah punya target. Berikutnya, Saya cita-citanya menjadi atlet pelatnas juga dan ingin main di kejuaraan dunia. ya, boleh. Semangat. Terakhir, Cita-cita saya mau jadi pengusaha yang biasanya juga budidaya ikan gitu. budidaya ikan. Oke, ada udah kebayang ikan apa? Sudah Apa? ikan lele. Lele. Oke, boleh. Lele bisa di mana aja loh gitu kan? Bisa pakai kolam ya kan ya, bisa pakai bak. Hah? Jangan. Kalau bisa di tank jangan ya. Jangan ditiru, itu masa lalu. Udah nggak zamannya sekarang. Nggak zamannya pakai septic tank. Nah, ini katanya ada Mas Bagus sama Mas Riki ini nih, bergabung di tim kebencanaan. Benar apa enggak? Benar. Kok bisa? Oh gini, pas dulu tuh kan Umurnya bener kan? Boleh nggak sih? bener. Sebenarnya sih saya dulu sekolah tuh gini kayak telat 2 tahun, bukan sih telat, berhenti di tengah pas SMP sebelum di Bali. Sudah kuduga, nggak mungkin nggak mau seumur ini. Oke, lanjut. Berhenti 2 tahun itu karena pas dulu kan semenjak ibu meninggal tahun 2012 itu kelas 3 SD. Kelas 3 SD, terus kelas 5 SD-nya itu diajak kakak ke tinggal di Surabaya. Di Surabaya sampai kelas 1 SMP lah, udah masuk kelas 1 SMP di sana. Semenjak di sana tuh kayak mulai ada kayak masalah sama ya, di luar juga ada masalah gitu. Kakak sering dipanggil juga nih di sekolah gitu. Ya kayak gitu. Habis itu udah mau ujian, deket-deket mau ujian tuh kayak saya berantem sama temen sih gitu. Terus kakak dipanggil juga gara-gara itu. Saya mutusin sendiri, ya udah nggak usah lanjut sekolah lagi, minta pulang ke Banyuwangi ke bapak gitu kan. Bapak masih ada di Banyuwangi. Setelah lagi ikut pulang ke Banyuwangi, tahun ajaran baru itu bapak pas masih kerja di pabrik tahu. Ya tahun ajaran baru saya dimasukin lagi ke MTS. MTS itu MTS Darun Aja itu ya. Sudah semenjak mau naik ke semester 2, udah semester 2 itu bapak sakit juga Mas. Bapak sakit terus nggak ada yang rawat kan tinggal berdua. Terus ya saya terpaksa bisa ngerawat, ya berhenti juga karena bapak sampai itu bapak meninggal juga gitu. Pas itu dibantu sama kakak juga pas itu ngerawat air. Habis itu tahun ajaran kedepannya dibawa sepupu ke Bali. Sepupu ada yang ke Bali tinggal di Canggu udah. Sepupu dibawa ke Bali baru dimasukin ke RBI 2017. Terus ini kok bisa bergabung di tim kebencanaan tuh gimana ceritanya itu? Pas dulu diajak Pak Arif Widodo. Pak Arif Widodo pas Itu ternyata biang keroknya selama ini. Dia. Pak Arif Widodo pas libur sekolah sih gitu ditanyain, Bagus mau nggak ikut pelatihan? Ada nih pelatihan kebencanaan gitu pas sama BPBD. BPBD. Awal-awalnya sih ya diajak lah. Terus saya tertarik gitu. Enak sih gitu kayak gitu. Terus ada lagi pas ada bencana, pertama bencana tuh turun saya di Semeru, erupsi Semeru. Itu pertama turun, jadi kayak enak, ada kesan sendiri gitu pas ada jadi relawan. Jadi terus gitu. suka aja jadi. Yang pertama di Semeru itu ya. Itu berikutnya di mana lagi? Ada lagi nggak? Di Cianjur, gempa Cianjur. Gempa Cianjur. Ngapain aja sih di sana? Ya bantu-bantu. Iya tahu sih, bantu di sana ngapain? Di sana kayak buat bingkisan ya. Misalkan ada bingkisan tuh dari donatur. Kita gitu. kayak belanja di sana terus kasih bingkisan ke orang. Kayak buat dapur peduli juga. Kegiatannya kayak gitu-gitu ya. Buat dapur peduli di sana di tempat bencana di poskonya. Saya kebayang kalau sudah namanya relawan bencana-bencana tuh mencari korban, nggak gitu ya kerjaannya, nggak cuma itu ya. Sendiri. Ada khusus sendiri gitu ya. Kalau kita sih belum. Oke, nggak apa-apa. Tahap belajar ya. Terus tadi sama Bagus, Riki sekarang nih ceritanya nih, gimana nih? Jadi
awal mula saya bisa ikut kerelawanan tuh kayak sebelum saya ikut tuh saya udah kayak pengen mimpi kayak gimana sih jadi rasanya jadi relawan gitu. Oh, saya pikir mimpi agak mistis nih ini. Oh enggak, bukan ternyata. Kayak pengen gitu jadi relawan kayaknya sih enak nih jadi relawan gitu kan. Gara-gara apa kok kamu tiba-tiba tertarik gitu? Ya semenjak ikut kayak pemrogramannya DSM, jadi kayak kita menyalurin sembako ke pelosok gitu kan. Kita kadang disuruh diajak untuk ngebantu gitu, jadi kayak kesannya kayaknya enak nih relawan kayak gitu. Cuman awal mula saya ikut pelatihan tuh saya ikut di Muhammadiyah Disaster Management Center yang bisa dibilang MDMC, itu salah satu kerelawanan dari Muhammadiyah. Jadi saya ditunjuk sama pelatih saya untuk mewakili Tapak Suci, nama Tapak Suci untuk datang ke pelatihan tersebut ini kan. Cita-cita tercapai ya, mimpi terwujud gitu ya. Nggak nyangka juga sih. Heeh. Nah setelah itu karena mungkin awalnya kayak abah tuh ngira saya udah ikut pelatihan MDMC, jadi kayak Pak Arif Widodo tuh nawarin mau ikut pelatihan, ya udah saya ikut aja, mana ini juga pelatihan nasional kan mungkin namanya juga Basarnas, ya udah saya coba ya. Dan baru tahu kayak ternyata susah-susah gampang juga kok jadi relawan gitu. Tapi ya mau gimana juga keinginan. Gitu. Udah pernah ini terjun ke lapangan? Baru di Alkomar kemarin kebanjiran itu. Alkomar Di itu? Prodemak. Prodemak itu ya. Di Jembrana. Oh sama Jembrana. Oh, kalau di Prodemak kamu ngapain? Ngasih bantuan atau? Awalnya sih Soalnya setahu saya kalau kesana tuh harus pakai perahu karet ya gitu ya, nggak boleh berenang, kesetrum nanti. Kemarin kita saya datang tuh udah surut. Oh udah surut. Oke. Terus sama kemarin kita juga ngebantu warga untuk bawa nasi. Yang rumahnya kan kerendam banjir, jadi kayak kesusahan buat untuk bawanya juga ada beberapa kresek orderan, jadi kita ngebantu bawa ke depan yang ke tempat yang nggak kebanjiran itu. Gitu. Kalau di Jembrana itu gimana ceritanya? Itu yang banjir malam-malam tuh yang hujan Banjir deras. bandang tuh yang jadi bandang. Ya itu kamu ngapain tuh? Itu sini nguras sumur ya. Nguras sumur, Sumurnya tuh kemasukin lumpur. Oh, Campur gitu. lumpur jadi kayak gimana biar dikuras dulu biar airnya jadi bersih juga. mau dikuras tapi mesinnya rewel. Jadi di situ kayak beberapa kali sampai berapa sejam ada kayaknya. Bukan di mesin ya. Pakai mesin. Mesin. Oh, bukan. Nyedot sumurnya. Sudah semua. Oh gitu. Nyedot lumpurnya itu keluar ya. Dari Nyedot bawah. lumpur. Abis itu udah mau jernih atau keruh-keruh gimana gitu? Ya awal-awal pasti keruh dulu. Oh gitu. Lama-lama Kan numpuk di bawah. Oh gitu. Oke, agak-agak berat ya ternyata tugas relawan ya. Kirain kerjaannya yang agak-agak simpel gitu, ternyata murah sumur. lumayan. Nah tadi kita udah bahas cita-cita juga. Nih saya lihat nih juga ada 3 nih ikut Tapak Suci ini. Ini kenapa sih milih ekstrakurikuler Tapak Suci mulai dari yang dekat-dekat dulu? Kenapa nggak milih ekstrakurikuler yang lain? Menurut saya tuh ekstra Tapak Suci tuh dan perlu gini otak tuh. Oke. Maksudnya agak di luar gitu. Baiklah. Fisik ya, fisiknya nih, fisik, fisik. lebih ke fisik, lebih kayak pokoknya apa tuh biar badannya tuh bugar gitu. Oke. Bentuk gitu. Kotak-kotak. Biar terbentuk gitu ya. Oke, udah berapa lama sih ngomong-ngomong kamu Tapak Suci? Oh baru 5 bulanan. Baru 5 bulanan gitu ya. Gimana, senang atau jangan-jangan tidak sesuai ekspektasi? Alhamdulillah. Berikutnya, Saya mengikuti ekstra Tapak Suci karena dari kecil saya ingin menjadi pelatih Tapak Suci. wow, banyak cita-citanya. Iya, boleh. Dan karena mengikuti Tapak Suci, olahraga biar badannya bugar. Bugar. Oke, baik. Terus kenapa ikut Tapak Suci? Kalau saya ikut Tapak Suci itu ya pengennya jago bela diri. Ya kan, apalagi di zaman sekarang kan ya kayak berita-berita entah itu antar pelajar berantem atau pembegalan segala macam, jadi kayak satu kesannya pengen walaupun saya kalah nanti di jalan atau gimana, yang penting saya udah punya ilmu bela diri.
Oh gitu. Ngomong-ngomong katanya baru tanding nih. Cerita dong soal pertandingannya. Oh, Satu-satu dulu dari yang paling dekat dulu. Baru tanding Porjar mewakili sekolah. Berjalan sekolah. Cerita dong pertandingannya kayak gimana. Sakit nggak? Awal-awal itu pertama kali saya ikut tanding Oh silat. pertama kali. Awal pagi-pagi itu pas baru masuk gor rasanya tuh gugup sekali. Gemetaran gitu lah. telinga panas banget. Itu pas saya mau masuk gelanggang tuh ngeliat musuhnya kayak gimana gitu, takut gitu gimana. Tapi katanya pelatihnya Kak Gilang tuh, ya lawan aja, anggap aja itu punya sama tuh, punya tingkatnya tuh sama, lawan aja pasti menang gitu. Alhamdulillah habis itu tadian tuh saya bisa menang. Nah, lanjut. Bisa menang akhirnya ya. Saya menang karena musuhnya keberatan badan. Musuhnya Didis. Oke, musuhnya Didis. Nggak apa-apa, yang penting menang dulu ya. Masa alasannya kayak apa belakangan gitu. Yang penting nggak salah gitu. Yang penting nggak salah gitu. Oke, berarti kalau berat badannya beda, Didis ya. Itu kenapa bisa kayak gitu sih? Bukannya sebelumnya udah ditimbang? Ditimbang dulu. Pasti ditimbang. Jangan-jangan dia makannya kebanyakan buka puasanya. Enggak ya? Karena setiap pertandingan tuh kan ada kelasnya. Jadi misal kelas putra A usia dini, beratnya dari 20 sampai 30 sekian. Jadi kalau misalnya SMP remaja beda lagi. Iya. Pra remaja beda lagi, dewasa juga beda. Jadi sudah ditentuin kalau misalnya di kelas saya SMA ini kan berat dari 55 ke 60 itu kan kelas kelas F mungkin. F. Jadi itu kalau misalnya kita lewat 56,1 aja itu udah dis. Oh gitu. Karena sudah peraturan IPSI seperti itu. Wah, kejam juga ya pertandingan ini. Jadi emang harus benar-benar jaga berat badan. Nanti nggak boleh minum sebelum bertanding. Makan harus dijaga gitu. Waduh, berat juga nih ternyata pertandingannya nih. Terus gimana nih kamu kesan-kesan yang menurut lawanmu kena dis nih? Ya, Ada sedih, jangan-jangan kamu ngerasa nggak bertanding atau bersyukur kamu mana nggak bertanding nih? berharap tadi main sih. Gentleman nih, gentleman. Terus Apa namanya? grogi. Dia malah semangatin saya dan saya besok akan bertanding lagi. Mantap. Oke. Sekarang kita bahas kegiatan di bulan Ramadan nih. Selama bulan Ramadan ngapain aja? Naim dulu. Selain puasa ya Naim ya, sama sahur ya. Ingat tuh, saya puasa hari ini, saya juga tahu. Selain puasa sama sahur. Selama bulan Ramadan dari awal, itu awal Ramadan tadarus. Tadarus. Terawih dulu. Oke. Lalu tadarus. Ya besok paginya sahur, habis sahur sholat subuh. Habis sholat subuh baca apa? Al-Maqsurat. Habis Al-Maqsurat ngaji. Habis ngaji lagi lanjut tadarus. Oh gitu. Ya. Kapan sekolahnya ya Naim? Itu awal-awal puasa kan libur. Oh iya benar, awal puasa libur, enak banget. Ketahuan nggak libur. Kerja terus ya, kerja keras begitu udah. Lanjut terus. Itu Setelah sekolah terus gimana? setelah sekolah. Enggak, maksudnya setelah kan libur katanya awal-awal Ramadannya. Habis itu Habis itu sekolah. apa nih kegiatannya dikurangi? Sekolah nggak ada dikurangi. Nggak ada dikurangi? Sekolah biasa. Sekolah biasa? Iya. Pulangnya juga tetap sama? Sama. Oh, nggak dicepetin pulangnya gitu ya? Oh gitu. Tapi saya ada sekolah siang, bukan sekolah pagi. Oh, siang sempat tidur ya? Maksudnya sempat ngaji. Sempat ngaji pagi. Ngaji pagi. Masya Allah. Oke, boleh. Berikutnya. Kegiatan saya di bulan Ramadan sama seperti Hakim, yang lainnya juga sama, mengaji, tadarus, sama bangun sahur, sekolah ya kemarin. Gitu. Berarti awal-awal Ramadan nggak libur? Libur sama juga. Oh gitu. Libur juga ya. Enak banget nih. Kenapa zaman saya sekolah dulu nggak ada ya?
Terus berikutnya Gini, hampir sama semua. Kegiatan libur ya, juga nih awal-awal. awal libur. Malah mas. Kok saya enggak? Terus. Awal-awal tuh kayak udah ditentuin sama abah, catat itu kegiatannya. Ya kayak SMP kan udah ditargetin tilawah pribadi itu minimal kayak sebelum pulang kampung itu minimal sekali hatam. Wes. Nah, sekolah. Semua juga itu. Ya, wajibin. Nah, itu terus sama tadarusnya itu kan. Sama tadarus yang bareng-bareng itu. Nah, sahur juga gitu. Sahur kayak pernah taraweh juga, taraweh di RWA tuh sama abah tuh. Terus ada kultum juga, biasanya anak-anak diajarin kultum sama abah. Ada kan ada buku kultum tahunan. Itu suruh nyari materi di sana. Terus anak-anak suruh meraktekin kultum itu di depan abah. Jadi kayak belajar Wah, luar kultum. biasa. Di depan abah doang atau di depan semua nih? Di depan anak-anak. Oh, depan Iya. semua. Pakai tepuk tangan nggak terakhirnya? Lanjut. Nah, sama seperti yang lain, tapi ada tambahan ya, hafalan juz 30. Harus kalau mau pulang biasanya setoran dulu harus selesai. Oh, saya oke. Agak berat ya ternyata rumah bakat anak. Dan sehari itu minimal 1 juz ya juga. 1 juz, 2 juz. 1 juz sampai 2 juz. Oh. Kalau bisa lebih lagi gitu. Oke, luar biasa ya. Tidurnya berkurang berarti ini. Ya. Oke, benar berkurang ya. Ya, Luar biasa. Jam berapa bangunnya nih? bangunnya biasanya jam 4. Jam 4. Sahur, habis itu mandi, tahajud, baru subuhan. Gitu. Terus kalau misalnya kalian tarawih ini ke masjid bareng-bareng atau gimana sih? Biasanya ke masjid bareng-bareng. Ke masjid bareng-bareng. Tapi kalau ada acara-acara gitu biasanya tarawihnya di rumah karena nggak nuntut sama masjidnya. Ada acara tuh maksudnya kayak gimana? Kayak undangan gitu deh. Oh gitu. Ya, donatur. Oh undangan. Oh berarti tarawihnya di rumah. Iya. Gitu rame-rame ya. Ya. Gitu. Kamu kegiatannya apa bulan Ramadan? Sama sih kayak mereka semua, jadi cuman tambahnya saya kayak karena sekarang ada ujian kompetensi di sekolah, jadi tambahan untuk buat project persiapan di UKM nanti. Apa tuh yang dipersiapkan? Jurusan saya animasi, jadi project saya itu membuat cerita bergambar, kayak cerita rakyat untuk apa ya, biasa ditonton sama anak-anak lah. Oh dalam bentuk animasi gitu ya? Iya. Oh gitu. Jadi digerain nanti. Waduh kok tugasnya berat sih? Perasaan bikin animasi satu scene aja lama banget gitu ya. Ini disuruh bikin cerita rakyat sampai selesai. Iya. Minimal sih 1 menit. Kalau lebih dari 1 menit juga gak apa-apa. Intinya alur ceritanya nyambung aja. Oh gitu. Oke deh. Next silahkan. Kegiatan kamu. Saya juga sama dengan yang lainnya teman-teman, dan ada tambahan saya ikut turnamen dan persiapan untuk besok main. Oh gitu. Puasa nggak sih kalau turnamen? Ya dibilang enggak. Jujur ya jujur. Gak apa-apa jujur. Lalu berikutnya. Ramadan ngapain aja kamu? Ya Ramadan bangun sahur tahajud, habis itu salat subuh ngaji, habis itu masih libur sekarang, masih libur. Kok enak sih kamu liburnya? Ya karena dispen. Oh dispen oke baiklah. boleh. Oh gitu. Ya sekarang nih Ramadan, kemarin sebelum tanding tuh sore-sore tuh latihan pas puasa. Oh puasa juga tetap latihan ya? Ya Kalau tanding puasa nggak? alhamdulillah enggak. Sama berarti ya, alhamdulillah enggak juga. Oke, nah tadi kan kegiatannya selama bulan Ramadan nih segala macam. Terus udah gitu kegiatannya mulai dari hataman ada nggak sih kalian? Ada. Ada ya? Itu pas tadarus bareng itu, kalau udah hatam kita kayak hataman bareng. Hataman bareng gitu. Itu target Abah sih sebenarnya. Karena katanya Abah tuh semenjak awal RBA ini kayak belum pernah sama sekali tadarus sampai 30 sampai hatam. Oh gitu. Soalnya dulu tuh kayak di apa tuh, kayak di anak-anak sendiri gitu tilawahnya. Sendiri-sendiri? Tilawahnya sendiri, kayak jarang tadarus ya kan, kayak anak-anak tuh gimana tuh
abah tuh kayak sering ada acara juga kadang kalau pas ada pasien gitu. Kayak sering kayak jarang ketemu sama anak kumpul gitu. Pas waktunya yang pas gitu buat tadarus bareng. Kalau pas ada abah baru tadarus bareng, tapi kayak belum sempet sih sampai hatam gitu. Sampai ada hataman. Jadi itu kenapa sekarang di-push gitu ya, harus hataman gitu. Udah sampai mana nih gitu semua dipantau juga gitu ya. Harus dicatat di papan. Oh gitu. Pertama sekian lembar atau misalnya 2 lembar berarti 2 juz sehari. Oh, oke. Aduh, rumah bakat anak berat ya. Kirain loh, ya Allah. Terus kalau misalnya kan kalian di rumah bakat anak nih, kira-kira kalau pagi itu ikut bantuin siap-siap atau gimana nih? Atau istilahnya pagi langsung sibuk dengan bacaannya atau gimana? Habis sholat subuh kan baca al-maksurat, habis al-maksurat ngaji, habis ngaji tuh piket. Piket. Iya, Piket tuh ngapain? Piket bersih-bersih. Bersih-bersih. Itu tugas piketnya dibagi. Oh. Dibagi dua, Dibagi ya. bertujuh nih. Ya, ada yang pagi, ada yang sore. Oh, oke. Bersih-bersih itu berarti nyapu, ngepel? Atau ada. nyuci piring juga termasuk? Pel. Tidak. Kalau cuci piring tuh biasa habis makan langsung dicuci piring. Oh, kalian mandiri sekali. Luar biasa. Luar biasa. Oke, berarti bersih-bersih gitu ya. Kalau masak-masak itu kalian ikutan bantu nggak? Iya, Ikut, iya. biasanya Bantu. bantu Mi. Oh gitu. Pagi, sore, kalau misalnya pagi biasanya kalau misalnya nggak Ramadan nih biasanya sebelum berangkat sekolah, jadi yang berangkat siang tuh biasanya bantu duluan. Jadi yang berangkat pagi siap-siap dulu baru bantu sedikit baru sarapan. Oh gitu. Terus yang berangkat pagi berarti mungkin bantunya di sore hari gitu ya? Oh gitu. Habis setelah asar. Oh gitu. Itu kalian sampai belanjain juga atau hanya bantuin masak aja nih? Kadang sih belanjain, biasanya kadang belanja Umi juga, kadang sendiri, kadang kita juga. Oh gitu. Biasanya masaknya apa aja sih di rumah bakat anak? Macam-macam sama kayak anak-anak biasa sih. Oh gitu. Kayak Umi mau misalnya ada kayak Umi beli ayam, udah masak ayam nih mau diapain gitu, kayak ada bumbu kecap, di bumbu merah gitu bisa. Bisa anak-anak juga apa bisa Umi dapat kayak ikan gitu, sama juga enggak anak-anak masak apa gitu. Oh gitu. Pada rebutan nggak sih? Aku mau masak ini gitu. Aku mau dimasakin itu gitu, nggak ada. Enggak sih. Oh, adil merata ya. Satu makan ini semua. Oh gitu, gila. Masing-masing pada beda-beda sendiri gitu. Masak sendiri maksudnya ya, enggak ya. Nah, kalau di apa namanya? Kegiatan-kegiatan dengan tadi dengan Umi sama Abah gitu kan, mulai dari hataman, kemudian juga memasak dan bersih-bersihnya gitu. Yang biasanya kebagian piket itu harus semua giliran gitu atau tergantung jadwal sih atau gimana? Ada jadwalnya gitu. Ada Misalnya jadwalnya. saya hari Senin nih. Hari Senin tuh saya piket halaman depan sama teras gitu. Terus hari Selasanya dapat yang ruang tamu sama ruang tengah tuh pakai gitu. Itu ada gitunya. Terus misalnya hari Rabu ada kamar mandinya juga gitu. Oh, Ada yang lantai 2-nya gitu selanjutnya. Pokoknya bergilir terus gitu jadinya. Oh Kayak gitu. rolling sih. Oh di rolling semua pasti kebagian ya. Iya, jadi setiap hari piket tuh anak-anak dapat Pagi, bagian. sore. Oke, iya ini tanpa pemandu luar biasa nih adik-adik ini ya. Kayak kadang Umi sih harus teriak-teriak dulu, Pak. Oh kirain. Oh saya sudah bikin luar biasa tanpa perlu dipandu. Ternyata Umi Masih proses. Umi masih teriak-teriak juga. Cucunya. Aduh ya ampun, ternyata masih diteriakin juga, kirain udah enggak nih. Nah nanti kan mau pulang nih Lebaran. Pada pulang kemana? Kamu mau pulang kemana? Saya balik ke rumah di Buleleng, Singaraja. Buleleng. Iya. Ketemu sama siapa nanti rencana di sana? Sama orang tua. Oh gitu. Ada kegiatan khusus nggak sih biasanya kalau Lebaran di sana? Silaturahmi ke keluarga lain. Oh gitu. Ya kakek, nenek. Gitu. Berarti kegiatannya sama keluarga ya. Ya. Berikutnya, Lebaran kamu ngapain aja? Lebaran saya balik ke kampung sama kampungnya, saya satu kampung sama ini. Satu kampung. Gitu. Ya. Pengennya ketemu sama keluarga sih. Sama silaturahmi. Oh gitu. Biasanya kamu paling senang Lebaran ngapain? Lebaran ke jalan-jalan nih. Jalan-jalan ya.
Ya, Jalan-jalan di kampung. ya di kampung. Oh gitu. Oke. Next. Lebaran Lebaran itu mau yang kemana? pulang kampung Iya kemana? Banyuwangi. Banyuwangi. Ya, saya kan asli di Banyuwangi. Mm-mm. Itu kan pulang kampung ke Banyuwangi itu kayak pengennya tuh kumpul semua kakak saya tuh. Mhm. Kan meskipun nggak ada bapak itu pengennya tuh kumpul kan kakak saya merantau semuanya. Oh, Kakak saya tuh 6 bersaudara. banyak ya. Ya, saya anak terakhir. Oh terakhir, Ya, anak oke. terakhir. Ya pengennya tuh kayak kakak saya dari nomor 1. Itu kayak kumpul semuanya dari kayak pulang ke ngumpul di rumah kakak atau di mana gitu. Berarti ya istilahnya kumpul-kumpul Ya, keluarga kumpul ya. biar Emang udah rencana gitu gak sih? Misalnya nanti kita lebaran kumpul gitu atau ada sih sebenarnya gitu kayak tahun kemarin lebaran tahun kemarin tuh udah direncanain gitu. Cuman ada kakak yang atas saya tuh nomor 5 itu nggak bisa nggak bisa pulang karena kerja di Jakarta tuh kan. Jadinya kan nggak lengkap jadi kurang gimana gitu. no, mudah-mudahan tahun ini bisa ya. Ya, amin. Gitu lah. Amin. Oke, berikutnya kamu lebaran mau ngapain, di mana, sama siapa, sedang berbuat apa? Ini panjang pertanyaannya. Biasanya sih lebaran tuh saya baliknya ke Denpasar. Tapi Ini Denpasar. enggak, maksudnya Panasambian. Panasambian. Tapi tahun ini insya Allah pengen ke Jawa, Oke. ke Madiun. Oke. Karena di sana kangen saya deh. Kangen sama saya. Keluarga disuruh, sana gitu. Disuruh ke sana katanya. Oh, siapa yang kangen sama kamu? Mbah saya. Oh, mbaknya. Oh, gitu. Ngapain aja rencananya di Madiun? Silaturahmi. Udah pernah ke Madiun sebelumnya? Sudah Oh, gitu. waktu SMP. Oh, oke. SD. SD ya. Ya. Ini SMP SMA saya agak-agak rancu di sini nih ya. Itu bodinya agak-agak ini nggak sesuai kelasnya ini. Oke, yang berikutnya lebaran kamu mau kemana? Ya pulang ke rumah. Jadi kebetulan rumah saya sama RBA berdekatan, terlalu jauh ya? nggak Oh. terlalu jauh. Jadi Lompat nyampe gitu. Kepleset tuh nyampe. Kepleset nyampe. jadi ya pulang ke rumah. Maksudnya di dekat sana di Gunung Lebah, Banjar Saribuana. Jadi dekatan sama asrama. Biasanya kamu lebaran ngapain sih? Ya kayak halal bihalal silaturahmi ke rumah teman atau rumah saudara gitu. Gitu biasa kegiatannya ya. Ya Berikutnya kamu lebaran mau kemana? Saya biasanya pulang kampung ke Tabanan. Tabanan. Oke, masih dekat. Silaturahmi kepada keluarga dan di sini silaturahmi ke pelatih atau teman-teman yang lain. Woi, pelatihnya jadi silaturahmi luar biasa. Sangat berniat untuk terus berdedikasi. Pelatihnya juga disilaturahmiin. Oke, boleh. Terus biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya kamu ngapain lebaran? Ya sama juga silaturahmi sama Apa sih biasanya kamu kangenin kalau lebaran? kumpul satu keluarga. Kumpul keluarga ya. Oke, udah berikutnya. Lebaran rencananya mau ngapain? Lebaran tahun ini rencana mau pulang ke Jawa. Mau ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jawa Timur. Jawa Timur di mana? Tepatnya. Lamongan. Lamongan. Oke, udah sering sana ya berarti ya? Udah lama nggak ke sana. Oh, udah lama nggak ke sana. Terakhir kapan? Terakhir SD. Tapi rumah saya di Denpasar ini. Oh, mau ke Lamongan gitu ya? Pulang kampung. Terus gimana tuh rencananya? Kamu di Lamongan rencananya mau ngapain selain silaturahmi? Ntar kalau mau jauh silaturahmi lagi sama semuanya. Ngapain aja rencananya? Ya jalan-jalan kangen tempatnya itu. Habis itu ziarah ke makam itunya. Oh, ke makam. Rencananya kamu ke Lamongan sama siapa? Sama sekeluarga. Sekeluarga? Ya. Oh gitu. Semoga aja. Oke deh. Berangkatnya biasanya naik apa sih? Biasanya nyewa mobil. Oh, nyewa mobil. Habis sholat itu. Langsung cus gitu Ya. Oke, boleh. Nah, ternyata semua pada punya acara masing-masing nih lebaran nih ya. Ada yang pulang, ada yang kepleset nyampe. Ada yang jauh-jauh juga jalan-jalannya gitu. Nah, ke beberapa kan masih ada keluarganya nih lengkap nih ya. Kalau beberapa kan udah nggak ada, kayak misalnya udah nggak ada bapak ibunya gitu. Nah itu berarti kan mengharapkan kakak-kakaknya untuk datang nih. Ya kumpul gitu. Gitu. Nah ini gimana nih
biasanya apa sih yang diobrolin di keluarga udah nggak ada bapak ibu tuh biasanya? Ya cerita-cerita tentang kayak gimana kegiatannya masing-masing gitu. Kayak gimana kehidupan masing-masing, kan merantau semua, gak ada yang bareng gitu. Kayak yang paling sering ditanya ya saya kan anak paling terakhir tuh, masih sekolah juga, gimana sekolahnya di sana, gimana kerasan nggak gitu. Kayak gimana di sana diajarin apa aja gitu. Gitu. Sebagai anak paling bungsu ya, pertanyaannya paling banyak ya. Tapi biasanya angpaunya juga paling banyak loh. Terus kakak-kakak itu biasanya pada kerja di mana aja sih selain yang di Jakarta itu? Yang di Madura tuh kan ikut istrinya dia. Di sana tuh kayak punya kapal sampan gitu, jadi nelayan. Ada nelayan gitu juga. Yang itu kakak pertama. Yang kakak kedua di Banyuwangi dia. Di Banyuwangi buka bengkel motor. Ya alhamdulillah punya sendiri lah. Di depan rumahnya buka bengkel motor. Yang ketiga cewek, jadi ikut suaminya di Surabaya. Ya, yang keempat dulunya sih tinggal di sebelum nikah di Gianyar. Tinggalnya ya di Gianyar. Terus pas itu nikah, habis itu ikut istrinya juga ikut ke Madura, buka bengkel motor juga di Madura gitu. Wah, ini perbengkelan ini ya. Keluarga perbengkelan semua ini. Yang 5 tuh kan di Jakarta itu ya, yang jaga toko, kayak toko gitu di Jakarta itu. Di Jakarta, yang mudah-mudahan tahun ini bisa pulang ya. Iya, amin. Amin. Nah, ini kalian liburnya berapa lama nih? Libur lebarannya nih. Libur lebaran saya masih belum ada info dari sekolah libur berapa hari. Oke, baiklah. Ini sekolahnya gimana sih? Belum ada info ya. Tapi rencananya apa namanya? Biasanya tuh tahun-tahunnya berapa lama sih? Seminggu? Sebulan. Sebulan kan di rumah. Pas SMP sebulan. Kok enak sih? Sebulan. Sebulan beneran nih? Oh gitu. Sama juga sebulan? Sebulan. Yang lain sebulan juga? Iya. Kalau tahun ini kayak cuma seminggu sih. Soalnya kan setelah lebaran ada ulangan yang adik kelasnya. Oh, yang ada kelas. Jadi kalau untuk saya sama Bagus udah tenang kayak. Oh gitu, sebulan gitu ya. Yang ada yang lain mungkin ada yang seminggu gitu ya. Iya. Oke, berarti ada yang lain nih, siapa aja nih yang mau hujan nih? Nih. Berdua. Semua ada kayaknya. Seminggu aja berarti nih. Iya setelah. Seminggu aja. Harap bersabar ya, hidup memang ujian gitu ya. Nah, apa sih cita-cita, apa bukan cita-cita ya? Apa ya keinginan kalian nih yang pengen diraih lebaran ini? Oh, saya cuma ingin ketemu keluarga-keluarga yang lain di rumah. Enggak, bukan ampau. Pengen ketemu keluarga katanya. Ketemu keluarga aja gitu ya. Kalau kamu? Saya juga ingin ketemu keluarga dan ingin jadi lebih baik aja. Asik. Harusnya ini ya. Secara hataman ya tahun ini, hataman target RBA nih. Terus kalau kamu gimana? Lebaran hari ini ya tuh kakak-kakak saya pulang Semua terus gitu ya. bareng kayak ziarah ke makam bapak sama ibu gitu. Kamu siap-siap tisu loh. Nanti kamu nangis. Kamu paling bungsu soalnya. Bagus banget. Paling kecil. Enggak ya? Berikutnya. Lebaran tahun ini kayak tahu pengen ketemu keluarga yang di Jawa sih, terus ngumpul-ngumpul sama keluarga yang di Denpasar juga ke Jawa gitu bareng-bareng. Terus kan di sana rame itu, nah banyak ampau. Ini jujur gitu ya, jujur sekali. Oke, berikutnya. Kalau saya sih sekarang pengen ya ngajak ibu jalan-jalan lah. Dan kan saya karena dulu sebelumnya kan mungkin bisa dibilang karena saya belum punya SIM, jadi kan belum ada surat izin untuk mengemudi. Jadi kalau sekarang sih saya pengen ngajak ibu jalan-jalan. Wah, jalan-jalan kemana rencananya nih? Ya itu sih kemungkinan masih mikir. Masih mikir dulu Tapi ya? setelah itu tujuan utama saya sih bukan untuk jalan-jalan aja, pengen kayak bawa ibu pulang ke rumah. Kebetulan saya dari semenjak bapak udah nggak ada tuh, saya belum pernah pulang ke rumah ibu, ke Kediri, Jawa Timur. Oh gitu. Jadi sebelumnya saya ibu saya juga pernah ngomong, insya Allah kalau misalnya saya udah lulus sekolah SMK pengen pulang. Ya udah saya bilang ya insya Allah kalau misalnya saya udah ada rezeki, nanti pakai uang saya aja di sana. Saya yang Amin.
Pulang itu maksudnya pulang nggak balik lagi atau pulang kampung aja nih? Nah, kalau itu sih kalau emang ibu saya pengen di sana, ya udah saya taruh sana. Tapi bukan berarti saya kayak melantarkan ibu saya, enggak. Jadi kayak saya pasti bakalan pulang, tapi kan saya saya di sini tuh dari kecil lah, masih dari bayi, jadi masih belum bisa terlalu kayak apa sih namanya, adaptasi sama tanah Jawa, jadi kan kayak agak susah. Jadi ya saya pulang, kalau ibu saya pengen minta ke Bali lagi ya udah saya aja. Tapi kalau emang pengen sementara di Jawa dulu ya udah saya balik, saya diem sana. Nanti kalau emang mau pulang tinggal telepon biar saya nanti. Kalau sehari-hari ibu kegiatannya apa nih kalau boleh tahu? Kerja laundry. Laundry. Iya, Laundry sendiri atau kerja di laundry? ikut orang. Oh gitu. Berarti sering bantuin ibu atau hanya halo bu apa kabar gitu terus? Oh, kalau bantu sih kayaknya enggak, kan karena saya di asrama di Dia RPA. sama ya. Berarti sibuk sendiri juga dia masing-masing ya. Sering ketemu kan sama ibu? Secara Sering. kepleset gitu kan? Sering. Kepleset nyampe. Sering. Jadi kayak ya mohon maaf sama Umi Abah terutama, kadang saya nggak izin buat ke rumah untuk ya nanyain misalnya kabar ibu atau gimana gitu ya. Gitu. Enggak, kita nggak bilang-bilang bos. Nggak ada yang bilang rahasia kita bersama ya. Berikutnya gimana? Kalau saya biasanya lebaran kumpul satu keluarga, biar gimana satu keluarga ibu ikut kumpul juga. Gitu. Kamu jangan menangis dulu dong, belum selesai nih acaranya. Jangan nangis dulu. Terus apa namanya, target kamu rencananya apa nih? Ya. Lebaran. Punya target khusus nggak sih? Belum ada sih. Belum ada. Cuman kumpul silaturahmi dan lebih terbaik dari yang dulu. Amin. Kan ibu dia kan maksudnya merantau kerja di luar negeri, misalnya kayak keinginan dia tuh kayak pengen ibunya tuh pulang ke Bali lah gitu pas hari raya gitu. Oh gitu. Ya. Gimana tuh hari raya? Udah ada rencana nggak ibu pulang? Insya Allah tanggal 12 ini Bali. Asik, alhamdulillah ketemu ibu. Jangan nangis dulu. Belum. Nanti ketemu ibunya aja nangisnya, jangan di sini. Nanti kita nangis bareng-bareng di sini. Lah repot nih. Terakhir. Rencana nih pas lebaran apa ya, jalan-jalan lah ke rumah keluarga, ke rumah saudara-saudara, teman, lepas rasa kangen gitu. Nggak ada harapan lain? Apa ya, nggak terlalu sih. Nggak terlalu ya. Nggak apa-apa kok. Mau punya harapan lain boleh juga. Oh gitu, ketemu teman-teman ya semua di sana ya. Oke, liburan berarti rencananya sudah punya rencana masing-masing semua, entah yang mau ketemu keluarga, yang mau nungguin ibunya, ada yang mau ketemu kakak-kakaknya. Wah, sudah punya plan semua nih lebaran ini. Semoga impiannya semua terwujud. Amin. Ya. Terus sekarang nih terakhir, apa nih yang mau disampaikan ke Abah sama Umi di RBA? Boleh nangis kalau yang ini. Kalau dia jarang nangis ya. Oh jarang nangis, Kuat kuat, strong ya. selalu senyum. Untuk Abah Umi terima kasih karena sudah merawat saya dari kelas 7. Maaf jika saya sering merepotkan Umi Abah. Sekali lagi saya berterima kasih untuk Umi dan Abah. Oke, terima kasih kembali gitu kata Umi, bukan ya. Lanjut. Saya dari dulu pingin sekali minta maaf sama Abah karena banyak gini kesalahan. Apa contohnya? Contohnya dulu pernah apa ya dulu? Sampai lupa dia. Lupa. Saking banyaknya lupa dia. Apa nih? Nggak paling jamaah, mangga. nggak jamaah ketiduran. Oh ketiduran, oke. Bisa- Oh gitu contohnya ya. Iya, Gitu. sudah masih banyak lupa. Saking banyaknya udah lupa, nggak apa-apa, minta maaf. Minta Oke, maaf. boleh. Next. Kalau saya buat Umi Abah terima kasih kayak gitu. Gimana ya? Selama saya di RBA itu kan saya kayak nggak punya orang tua gitu. Orang tua saya ya itu kayak Umi Abah yang kayak gantiin orang tua saya gitu. Jadi kayak Abah yang ngajarin semua ke saya gitu. Apa ya pelajaran semua lah, pengalaman yang Abah dapat tuh kayak disalurin ke saya gitu. Kayak contohnya kemarin saya bisa kayak nyetir mobil tuh kayak ya itu kayak kebanggaan saya sendiri itu buat bisa diajarin sama Abah gitu.
sampai bisa bawa mobil gitu. Oke, berarti Abah sama Umi udah menggantikan posisi ya Iya. untuk mendidik ya. Saya gitu. Ya walaupun tidak bisa menggantikan posisi secara sebelumnya, tapi sebenarnya secara pendidikan sudah disalurkan. Oke, berikutnya. Terima kasih atas Abah Umi. Saya di asrama menjadi lebih baik karena biasanya saya di rumah itu jarang sekali sholat berjamaah dan puasa sunnah Senin Kamis. Lalu saya di asrama itu bisa mengikuti puasa sunnah dan berjamaah, alhamdulillah. Dan saya minta maaf untuk Abah dan Umi karena saya banyak sekali kesalahan yang belum bisa saya gantikan. Ya seperti kayak ya nggak bantu dapur lah karena ketiduran atau nggak sholat asar gitu. Dan ya masih banyak lagi kesalahan saya yang belum bisa saya ganti. Kayaknya ketahuan ya siapa yang sering teriakin Umi di sini ya. Ya. Oke. Berikutnya. Kalau saya sih ya, saya banyak terima kasih sama Umi Abah, karena Umi Abah yang bisa mengubah hidup saya kayak gini. Seandainya saya tidak masuk RBA, mungkin hidup saya nggak kayak sekarang. Bisa jadi kayak bisa dibilang, mohon maaf, anak berandal lah. Ini kan karena pergaulan di rumah saya, orang-orangnya kayak ya kurang bimbingan dari orang tua. Jadi ya alhamdulillah ikut masuk RBA, jadi saya dibimbing sama Umi Abah dengan layaknya anaknya sendiri gitu. Saya juga masya Allah kayak gini ya rasanya dibimbing secara bener-bener. Jadi Abah tuh saya anggap ayah saya sendiri sebagai menggantikan almarhum ayah saya. Jadi saya minta maaf sama Umi Abah kalau seandainya saya kesalahan saya yang belum bisa saya gantikan. Jadi sama mungkin saya sedikit ragu mau ngomong minta maaf kepada sama Umi Abah di depan muka. Jadi sekarang saya minta maaf yang sebesar-besarnya seandainya saya ada salah yang buat Abah Umi sakit hati atau tidak enak diterima. Oke, insya Allah dimaafkan ya. Insya Allah, amin. Berikutnya. Buat Abah Umi, saya terima kasih kalau saya tidak masuk RBA, mungkin saya seperti Mas Riki jadi berandalan. Dan saya masuk RBA itu lebih tahu banyak hal dan pengalaman yang diajarin mengaji. Saya banyak lah sebagai. Tapi bukan berandal kayak Mas Riki. dulu pergaulannya saya sama kakak-kakak SMA, ikut dulu nonton balap-balapan gitu. Sarapan aja. Oke, ada lagi? Oke, berikutnya yang terakhir. Siapin. Untuk Abah Umi, terima kasih banyak karena udah membuat hidup saya lebih baik. Saya terima kasih karena bisa disekolahkan di RBA, karena dulu pas SD itu susah, pokoknya mau ngambil ijazah itu susah. Jadinya kan kalau mau daftar sekolah lain tuh harus ngambil ijazah dulu. Iya, betul. Tanpa ijazah susah. Tanpa ijazah susah, harus ngelunasin ijazahnya tuh. Habis itu dibantu anaknya Umi itu kan sekolah di MI saya juga. Jadinya kenal Umi di sana. Habis itu Umi ngebantu, habis itu dirujukin masuk ke RBA. Di sana lah dimasukin, dibiayain sekolah. Terima kasih ya Bu Umi. Dimasukin sekolah, habis itu saya di sana diajarin ngaji. Habis itu lebih dewasa gitu, lebih menghormati orang tua, bantu awal gitu. Oke. Kalau ada salah saya minta maaf. Tisunya di situ loh. Iya, terima kasih nih adik-adik udah datang sharing dan ngobrol untuk kali ini di DSM Podcast Inspirasi Berbagi Edisi Lebaran. Tepuk tangan dong adik-adik semua.
Semoga cita-citanya impiannya tercapai. Amin. Terus sudah gitu membanggakan tidak hanya Abah Umi tapi juga keluarga. Amin. Dan juga berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Ya robbal alamin. Oke, kita suruh takbiran katanya. Naim pimpin. Nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Akbar.